kenapa Gerindra atau kenapa Reza Patria dan Marcel tiba-tiba mundur sebagai calon wali kota Tangsel? Ya, fenomena pilkada ya itu bukan persoalan, ada tiga dimensi, Pak Hotman. Ada soal koalisi, ada soal partai politik, dan ada soal pribadi orang yang bersangkutan. Yaitu di sini apa? Ya, artinya sulit ya bagi kita untuk mengatakan faktor salah satunya. Bisa jadi karena memang terjadi perubahan komposisi koalisi, ya terjadi perubahan peta. Ini saran partai atau inisiatif pribadi? Yang mengajukan pribadi ya. Tapi di sisi lain, memang Pak Prabowo juga akan memberikan penugasan ya kepada Reza Patria ini. Akan? Ya. Oh berarti gara-gara itu kali ya? Bukan di pilkada. Ya. Jadi kita susah Pak Hotman kalau bicara mana awal mana akhir ya. Mana sebab mana akibat. Tapi yang jelas itu berproses. Pak Reza Patria dengan tidak mencalonkan maka memang dia akan mendapatkan penugasan yang lain dari Pak Prabowo. Apa itu? Jaksa Agung atau apa? Saya nggak tahu ya. Jadi itu alasannya. Ya. Bisa jadi itu. Marcel kenapa? Marcel dulu yang mencalonkan sendiri atau Gerindra yang mencalonkan atau Kim? Setahu saya komunikasi yang baik ya dengan Partai Gerindra ya. Tapi kalau misalnya Pak Ariza nggak nyalon, Marcel nggak bisa juga maju sendiri, Pak Hotman. Nggak, maksud saya kenapa tiba-tiba Marcel dicalonkan yang ya untuk politik nggak ada sama sekali reputasi gitu loh untuk di bidang politik. Bukan persoalan reputasi ya. Banyak juga di daerah-daerah lain orang atau tokoh-tokoh lain yang pertama kali mencalonkan sebagai calon kepala daerah. Kita kan bicara soal di 38 provinsi, 37 provinsi dan ratusan kabupaten dan kota. Banyak sekali. Jadi hitung-hitungannya macam-macam ya. Tapi yang jelas dengan perkembangan terakhir kemungkinan ya dua orang tersebut melihat ya lebih baik tidak mencalonkan dan itu harus kita hormati. Pertanyaan kedua, ada kejutan calon wali kota Solo tiba-tiba mundur ya dari pencalonan. Apakah Kaisang akan diajukan sebagai wali kota Solo? Itu kita nggak tahu tuh. Nggak tahu juga ya? Nggak tahu. Sampai hari ini belum ada pembicaraan soal itu. Tahu. Kita juga nggak tahu yang mundur siapa ya, apa alasan juga nggak tahu. Tapi gini Pak Hotman, soal orang mundur itu saya pikir bukan hanya di dua daerah tersebut, bukan hanya di Tangerang Selatan, bukan hanya di Solo ya. Banyak sekali hari ini yang memang berubah konstelasi politiknya, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah undang-undang pilkada ya. Konstelasi berubah. Jadi tadinya misalnya ada tokoh yang nggak bisa maju menjadi bisa maju ya. Nunggu sampai PDIP mencalonkan? Misalnya gini. Tadinya sudah fix pasangan calon. Tiba-tiba tadi malam wakilnya ya ngomong, mohon maaf Pak, kami dapat perintah dari partai untuk maju sendiri sebagai calon juga. Kan akhirnya nggak gampang juga bagi si calon yang pertama menjadi calon kepala daerah ini ditinggalkan wakilnya mencari wakil dalam waktu yang demikian singkat. Nah ini fenomena-fenomena ini di masing-masing partai itu banyak sekali. Apa menunggu gerakan dari PDIP? Nggak tahu juga. Tapi saya pikir nggak seperti itu ya. Tapi yang jelas konstelasinya berubah ya di banyak daerah. Sehingga hitung-hitungannya orangnya tadinya mau maju dalam satu pasangan calon, banyak yang maju sendiri-sendiri. Nah itu yang terjadi saat ini. Dan saya pikir ini fenomena dialami hampir semua partai politik. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.